Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semuanya yang ucapkan salam saya jawab, saya jamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, termasuk saudara Ari. Nah, saudara Ari ini kerabatnya Sapulidi. Mengenai terkait tentang kehilangan atau video di mana video beberapa waktu yang lalu saya dan Sapulidi menampilkan sebuah isi video yang dimana di situ ada Mat Suling, Mbah Mat Suling diisukan atau dinyatakan sudah innalillahi, yang di situ mengakibatkan banyak sekali kontroversi dan banyak sekali polemik mengenai anak-anak muridnya Mat Suling pada telepon saya mengatakan AIUEO, yang konon mereka menyatakan bahwa akan datang ke Padepokan entah kapan. Mereka akan meminta tanggapan untuk diberikan tahu di mana makamnya. Jadi mereka minta dikasih tahu di mana makamnya, dan saya tidak memberikan tahu. Dan di sini saya akan mengklarifikasi tentang kabar di mana kami berdua, saya dan Sapulidi, mengatakan innalillahi, Mat Suling sudah meninggalkan kita semua. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa nekhom satun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabah ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran,
Karena apa? Karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini saya yang akan memulai, dan ini memang rencana saya. Ingat ya, ingat kata-kata saya, diingat. Ini rencana saya ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini bagian dari rencana saya. Sudah dengar belum? Ini bagian dari rencana saya. Kenapa saya dan Sapulidi menyembunyikan letak makamnya Mbah Mat Suleng? Ini bagian dari rencana saya. Ingat ya, ini bagian dari rencana saya ya, di mana saya menyembunyikan letak makamnya Mbah Mat Suleng. Dan di situ ada rencana yang akan saya berikan kepada Kancil dan Pak Widodo, atau mungkin Kancil sendiri. Dan di situ apa ya? Pokoknya ini bagian dari rencana saya dan Sapulidi. Dan rencana saya sangat-sangat luar biasa. Jika kalian mengikuti video saya waktu awal pertemuan saya dengan Mat Suleng, pasti kalian akan tahu isi kepala saya. Pasti kalian akan tahu maksud dan rencana saya. Kalau yang kurang mengikuti atau yang menonton video cuma di skip-skip, tidak akan mengerti 100%. Ya, tidak akan mengerti 100% apa tujuan saya. Ya, karena ada orang yang tidak benar. Saya orangnya itu banyak sekali trik and trik, banyak sekali strategi. Otak saya ini banyak sekali siasat. Jadi rencana-rencana saya ini sudah saya pikirkan matang-matang. Waktu menghadapi Mbah Jenggot pertama kali, hari pertama waktu Sapulidi mengajak untuk merencanakan sesuatu. Nah, disitulah kami merencanakan sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan atau kami jelaskan di sini. Kalian ikuti saja perjalanan kami, kalian ikuti saja rencana-rencana kami. Semoga tidak meleset. Rencana kami semoga tidak meleset. Jangan kepo lah, masa kepo? Jangan kepo. Nanti kalian akan tahu sendiri. Ya. Saya ganteng nggak? Ganteng dong, masa enggak? Tadi malam Padepokan diserang Mat Kancil. Tapi alhamdulillah tanpa ada perkelahian, tanpa ada perkelahian, alhamdulillah Mat Kancil bisa disadarkan, bisa dikasih wawasan. Ya, alhamdulillah bisa dikasih wawasan. Jadi intinya saya memberikan tugas kepada Mat Kancil, kalau nonton video ini belajarlah dulu. Kenapa? Belajar itu lebih utama daripada memerangi dukun-dukun santet. Ya, saya ingatkan kepada mantan-mantan dukun yang sudah tobat, belajar itu lebih penting. Ya, belajar itu lebih penting daripada melawan dukun santet. Sebetulnya Mat Kancil itu baik, tapi berwatak keras. Iya betul, Mat Kancil itu sebetulnya baik, nurut, tapi wataknya keras, kaku seperti saya.
Dan rencana saya ini adalah bagian dari misi. Kalian akan tahu siasat-siasat saya, rencana-rencana saya yang akan saya lakukan. Jadi semua orang ini tidak akan paham, bahkan Sapulidi saja itu tidak ngerti. Tujuan saya itu nggak ngerti, padahal sudah saya jelaskan kepada Sapulidi, sudah saya berikan penjelasan, tapi Sapulidi masih bingung. Ini strategi apa lagi, bos? Kata Sapulidi berkata, waktu saya menjelaskan siasat atau strategi yang saya lakukan ini, Sapulidi itu kaget. Ini tuh rencana apa lagi? Saya itu heran dengan rencana-rencana sampean. Kata Sapulidi. Sapulidi heran dengan isi kepala saya, rencana-rencana saya. Dan di situ rencana saya ini tidak akan mudah dibaca orang, tidak akan. Kenapa saya menyembunyikan makamnya Mbah Mat Suling? Karena itu bagian dari rencana. Saya ingatkan bagian dari rencana. Jadi di sini saya klarifikasi. Suatu saat saya akan bikin video ziarah di makamnya Mat Suling. Ya. Suatu saat saya akan membuat video di mana saya ziarah di makamnya Mbah Mat Suling. Dan itu saya tidak sendirian. Saya ditemani banyak orang. Dan tadi barusan sebelum saya live, saya ditelepon Pak RT. Pak RT didatangi Mat Kancil. Mat Kancil marah-marah di sana, di rumahnya Pak RT, suruh menunjukkan di mana lokasi makamnya Mat Suling. Tapi Pak RT tidak memberitahukan kepada kepada Mat Kancil. Kenapa? Karena itu perintah saya. Ya, apapun resikonya, apapun akibatnya, apapun efeknya, semua warga yang terlibat, masyarakat yang ikut terlibat dengan rencana saya ini akan tutup mulut, tidak akan membongkar rencana saya, rahasia saya. Kalian pun akan heran dengan rencana saya ini, tidak nyangka. Dulu ingat gak kalian? Sudah nonton belum video awal pertemuan saya dengan Mat Suling? Saya berpura-pura bertamu, ingin belajar, ingin berguru. Awalnya bukan ingin berguru, awalnya ingin menyantet Sapulidi. Awal pertemuan saya dengan Mat Suling itu adalah ingin menyantet Sapulidi dengan tujuan ingin menyerap ilmunya. Ingin menyerap ilmunya Mat Suling. Setelah saya serap ilmunya, pasti Mat Suling akan kaget setelah saya mengaku siapa saya di hadapannya. Waktu itu saya mengaku nama saya adalah Suryo. Saya meminta untuk menyantet Sapulidi. Dan saya memprovokasi Mat Suling, saya provokasi supaya benci dengan Sapulidi, sehingga Sapulidi disantet. Dan ternyata di belakang Sapulidi itu ada saya, dan ada yang Betoro Karang, dan ada Ki Upas, dan ada Bakala Gondang. Dan di situ alhamdulillah siasat rencana awal saya itu berhasil, dan sehingga Mat Suling memberikan ilmu kepada saya untuk melawan Sapulidi. Saya diperintahkan untuk melawan atau membantai 9 duk. Saya ditugaskan untuk menghabisi 9 orang dan Sapulidi juga. Tapi ternyata di situ Mat Suling malah tobat bersamaan dengan Mat Kancil.
ya. Dan di situ rencana saya berhasil. Bukan cuma ilmunya yang bisa saya rampok, tapi yang saya rampok juga semua senjata-senjatanya Mat Suleng, semua saya rampok. Jadi saya perampok handal. Di sini adalah saya terkesan seperti mafia, ya. Jadi di sini saya juga merencanakan sesuatu yang kesekian kalinya. Saya merencanakan sesuatu yang kesekian kalinya dengan kisahnya Mat Suleng. Ini saya buat rencana di mana Mat Suleng, innalillahi, saya dan Sapulidi memberikan kabar bahwa Mat Suleng sudah innalillahi dan makamnya kami sembunyikan. Makamnya tidak kami publish, tidak kami bikin konten, tidak kami videokan. Itu bagian dari rencana, ya, bagian dari rencana. Dan kita doakan saja semoga Mat Suleng itu tenang di sana. Ya, semoga Mat Suleng tenang di sana, damai di sana, bahagia di sana. Ya. Jadi intinya saya menegaskan kepada semua murid-muridnya Mat Suleng atau semua pengikutnya Mat Suleng yang menelpon saya, kalau pengen silaturahim ke Padepokan silahkan, tapi yang sopan. Tapi kalau sowan ke Padepokan dengan kasar, dengan lancang, ya mohon maaf, saya akan bertindak kasar. Kabar Mas Putra gimana? Mas Putra lagi pemulihan. Kabarnya Mas Putra lagi pemulihan. Saat ini Mas Putra ada di lereng Gunung Merapi. Bukan di rumahnya, ada di lereng Gunung Merapi. Saya titipkan kepada Pak D Iblis Merapi. Sekarang Mas Putra lagi ditangani oleh Pak D Iblis Merapi. Saya tempatnya Mas Putra itu sekarang lagi ditangani Pak D Iblis Merapi, dan lokasinya saya tidak tahu karena ketemuannya ada di Jogja. Ari, ya mantap, semangat terus buat Ari. Kabarnya Eyang gimana? Eyang kabarnya baik-baik saja. Sekarang Eyang saya suruh menjadi orang biasa-biasa saja. Saya suruh jualan bakso keliling. Jualan bakso keliling. Sekarang Eyang Betoro Karang jualan bakso keliling. Ki Upas Landa lagi ada di Bengkulu. Belum ada kabar pulang, belum ada kabar. Kalau pulang pasti ke Padepokan dulu. Ki Upas masih ada di Bengkulu, mungkin masih ada di Bengkulu. Jadi saya menegaskan kepada murid-muridnya Mat Suleng, pengikutnya, kalian kalau pengen sowan silahkan ke Padepokan, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau kalian tidak sopan, saya kepret. Tapi ingat, kalau pengen tahu makamnya Mat Suleng, mohon maaf, tidak saya kasih tahu. Suatu saat kalian akan tahu.
Eyang Bathara Karang jualan di daerah mana? Di sekitar Padepokan. Keliling-keliling di sekitar Padepokan. Eyang Bathara Karang keliling-keliling di sekitar Padepokan ya. Umur saya 33. Oke sahabat-sahabat, saya mau turun dulu ketemu sama tamu-tamu. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerti dan paham apa tujuan saya, apa rencana saya, apa siasat saya. Karena banyak komentar-komentar yang tadi malam saya didatangi Mat Kancil. Banyak komentar-komentar saya disuruh untuk ngasih tahu lokasi makam gurunya. Mohon maaf, saya tidak akan menceritakan di mana makamnya sebelum rencana saya berhasil. Pokoknya begitu ya, kalian harus paham ya, harus mengerti ya. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih wa Surabaya.